Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masyhuri dari Prodi Pendidikan Islam Anak Syadini. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu terkait mata kuliah profesi keguruan. Di sini saya akan membahas terkait pelanggaran etika guru. Pelanggaran etika oleh guru SMPN Surabaya pukul siswa depan kelas Reni Astuti. Pelanggaran berat, sebuah video berdurasi singkat 3 detik beredar luas di grup pesan singkat WhatsApp pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022. Tampak seorang guru memukul kepala salah seorang siswa yang berada di depan kelas. Belum diketahui secara pasti kronologis kejadian tersebut. Namun, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti memastikan lokasi kejadian berada di salah satu SMPN di Surabaya. Tindakan tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran etika oleh guru karena kekerasan terhadap anak di sekolah telah diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. UU 35/2014. UU tersebut menyatakan bahwa pasal pertama, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan diri dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lainnya. Yang kedua, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Pasal 2 ayat 4 dan 5 Kode Etik Guru Indonesia yang menyatakan bahwa menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif, yaitu ayat 5-nya menyebut melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan proses belajar, kesehatan, dan keamanan bagi peserta didik. Kasus di atas adalah salah satu bentuk kasus atas permasalahan pelanggaran etika oleh guru dalam dunia pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas terkait perbandingan cara mengajar guru di era tahun 90-an dan 5 tahun terakhir. Perbandingan cara mengajar guru zaman dulu dan 5 tahun terakhir. Menjadi guru adalah profesi yang mulia, profesi yang memiliki peranan penting dalam merubah sebuah peradaban, walaupun terkadang dipandang sebelah mata. Guru Indonesia sebelum kemerdekaan sudah menjadi profesi yang ada, mengikuti bagaimana sejarah negara ini merdeka. Hingga saat ini, guru tetap menjadi sebuah profesi yang mulia dan tidak ada alasan negara untuk tidak maksimal mendukung kesejahteraan seluruh guru di Indonesia. Guru zaman dulu, sebutan guru yang mengajar di tahun 90-an ke bawah, kadang-kadang juga kita menyebutnya guru zaman kolonial. Dan guru zaman sekarang adalah sebutan untuk guru 5 tahun terakhir atau sering kita menyebut sebagai guru zaman milenial. Mari kita lihat sedikit perbedaan antara guru zaman dulu dan guru zaman sekarang. Yang pertama, gaya mengajar. Dari segi gaya mengajar, guru zaman dulu biasanya mendominasi ruang kelas dalam mengajar. Metode ceramah menjadi pilihan guru zaman dulu dalam mengajar dan memaksa murid untuk fokus terhadap apa yang disampaikan menjadi kebiasaan guru tahun 90-an. Bedanya guru zaman dulu dengan guru zaman sekarang,
Saat ini guru-guru mulai banyak menggunakan sistem Student Centered Learning atau SCL dan begitu banyak pilihan metode dalam mengajar dan dalam mengajar lebih bebas menggunakan berbagai metode yang digunakan. Yang terpenting, materi yang ingin disampaikan bisa dikuasai oleh setiap murid. Yang kedua, memberi nasihat. Guru zaman dulu memberikan nasihat yang sangat tegas kepada siswa. Setiap guru pada zaman dahulu memiliki kehormatan di tengah masyarakat dan guru zaman dulu memiliki kemampuan untuk memberi nasihat kepada anak didik. Pendidikan moral dan etika menjadi kewajiban setiap guru. Di zaman dulu tidak hanya menjadi tanggung jawab guru BK dan guru agama saja, beda dengan zaman sekarang. Terlalu tegas bisa berujung di penjara dan guru saat ini lebih fokus bagaimana menyampaikan materi kepada anak didik. Untuk urusan moral diserahkan kepada guru agama dan guru PPKN untuk mengajarkannya. Sehingga moral anak didik sekarang sungguh jauh berbeda dengan anak didik zaman dahulu. Sikap hormat terhadap guru zaman dulu begitu terlihat beda dengan saat ini. Terkadang siswa sudah tidak begitu peduli dengan gurunya. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Guru zaman dulu mengajar dengan manual tanpa begitu banyak campur tangan teknologi dalam menyampaikan materi ajar, sebab teknologi masih terbatas. Menggunakan fasilitas apa adanya menjadi kebiasaan guru zaman dulu. Namun kualitas siswa masih bisa dibanggakan. Guru sekarang begitu dimanjakan dengan berbagai fasilitas. Teknologi baru dalam dunia pendidikan saat ini, penerapan teknologi terus diberlakukan. Pada akhirnya, modernisasi pendidikan akan terjadi dengan program digitalisasi nantinya. Yang keempat, pemberian nilai. Dalam hal pemberian nilai, guru-guru zaman dulu lebih objektif dibanding guru-guru zaman sekarang. Pengukuran penilaian siswa akan sesuai nilai dengan tingkah laku si anak. Jika anak cerdas di kelas, maka akan baik pula orangnya. Begitu juga masa depannya akan cerah. Guru profesional dalam pandangan Islam. Bagi Islam, seorang guru haruslah bukan hanya sekedar tenaga pengajar, tetapi sekaligus adalah pendidik. Oleh karena itu, dalam Islam seorang dapat menjadi guru bukan hanya karena ia telah memenuhi kualifikasi keilmuan dan akademis saja, tetapi lebih penting lagi ia harus terpuji akhlaknya. Lebih lanjut, menurut Syekh Hussein Nasr dalam yang dikutip oleh Arsa, menyatakan guru sebagai figur sentral dalam pendidikan haruslah dapat diteladani akhlaknya. Di samping kemampuan keilmuan dan akademisnya, selain itu guru haruslah mempunyai tanggung jawab moral dan keagamaan untuk membentuk anak didiknya menjadi orang yang berilmu dan berakhlak. Selain itu, keyakinan pada ajaran Islam bahwa ilmu yang dimilikinya tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan dalam diri guru sikap rendah hati atau tawadhu, ikhlas, sabar, tolong menolong dan lain-lain. Sikap ini selain dapat menjadikan faktor-faktor ekonomis dan materi menjadi tidak lagi terpenting, sekaligus akan menghindarkan diri guru dari sikap merasa paling pintar sendiri atau narsisisme atau keangkuhan intelektual governance, otoriter terhadap murid dan lain-lain. Syarat bagi seorang pendidik yang profesional menurut Al-Abroshi adalah seorang pendidik tidak boleh mengutamakan materi, mendidik karena Allah, bersih dari dosa dan maksiat, ikhlas dalam bekerja, pemaaf, mencintai anak didik, mengetahui watak anak didik dan menguasai materi pelajaran. Sementara itu, An-Nahlawi mensyaratkan 10 sifat yang harus dimiliki pendidik. Ke-10 sifat ini
adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan hidup. Tujuan hidup, tingkah laku, dan pola pikir pendidik hendaklah bersifat Rabbani, yaitu bersandar kepada Allah, mentaati Allah, mengabdi kepada Allah, mengikuti syariat, dan mengenal sifat-sifatnya. Yang kedua, menjalankan aktivitas pendidikan dengan penuh keikhlasan. Pendidik dengan keluasan ilmunya hendak menjalankan profesinya hanya bermaksud mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan kebenaran. Yang ketiga, menjalankan aktivitas pendidikan dengan penuh kesabaran. Karena tujuan pendidikan tidak akan tercapai dengan tergesa-gesa. Pendidik tidak boleh menuruti hawa nafsunya, ingin segera melihat hasil kerjanya sebelum pengajaran itu terserap dalam jiwa anak. Yang keempat, menyampaikan apa yang diserukan dengan penuh kejujuran. Apa yang disampaikan terlebih dahulu sudah diamalkan pendidik, baik perkataan maupun perbuatan, agar anak didik mudah mengikuti dan menirunya. Yang kelima, senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan terus-menerus membiasakan diri untuk mempelajari dan mengkajinya. Pendidik tidak boleh puas dengan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai metode mengajar secara bervariasi, menguasainya dengan baik dan pandai menentukan pilihan metode yang digunakan sesuai dengan yang dihadapinya. Yang ketujuh, memiliki kemampuan pengelolaan belajar yang baik, tegas dalam bertindak, dan mampu meletakkan berbagai perkara secara proporsional. Yang kedelapan, mampu memahami kondisi kejiwaan peserta didik yang selaras dengan tahapan perkembangannya, agar dapat memperlakukan peserta didik dengan kemampuan akal dan perkembangan psikologisnya. Yang kesembilan, memiliki sikap yang tanggap dan responsif terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang dapat memengaruhi jiwa, keyakinan, dan pola pikir peserta didik. Yang terakhir, memperlakukan peserta didik dengan adil, tidak cenderung kepada salah satu dari mereka, dan tidak melebihi seseorang atas yang lain kecuali sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.